pagi anak-anak hebat dari kelas 5A ya. Pagi hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan Al-Islam. Baik ya. Baik, saya mau tanya dulu, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita membaca doa ya.
yang akan kita sampaikan. Saya mau tanya dulu. Pernahkah di antara kalian melihat atau mungkin di tetangganya ada orang meninggal? Pernah. Kira-kira kalau meninggal itu apa? Akhir dari kehidupannya berakhir. Pernah kalian melihat video atau kejadian tentang banjir? Pernah. Di situ ada apa? Ada air. Kemudian ada yang meninggal enggak? Ada yang rusak enggak? Disitulah ya. Itu adalah akhir dari kehidupan. Ada flora, ada fauna, ya, ada binatang, ada tumbuhan, bahkan barangkali bisa manusia, bisa berakhir kehidupannya di situ. Maka, itu disebut dengan hari akhir. Tetapi kita juga perlu tahu hari akhir yang dimaksud adalah sebagai yang sering kita sebut dengan iman kepada hari akhir. Itu yaitu hari kiamat. Ya. Ada yang sudah paham hari kiamat itu seperti apa? Hari akhir kayak apa? Pak, saya belum pernah ketemu hari kiamat. Belum pernah. Ya. Kalau ketemu berarti sudah hancur dunia ini ya. Ya, gitu ya. Hari kiamat itu hancurnya seluruh alam semesta. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bahwa bagaimana kalian peserta didik ini meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat. Terus kemudian supaya kamu tumbuh rasa tanggung jawab, karena besok itu mau ada hari kiamat, hari akhir buat saya, maka saya tanggung jawab, yaitu beriman, beribadah kepada Allah. Kenapa kamu harus sholat? Karena besok kita mau dibangkitkan oleh Allah di akhir, gitu kan? Terus kemudian yang berikutnya memahami makna iman kepada hari akhir. Nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian anak-anak nanti tentunya terakhir adalah mampu memberikan contoh perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Nanti contohnya gimana? Nanti setelah kita belajar, nanti akan bisa kita lihat ya. Baik, sekarang kita lihat dulu. Ya, oh iya, boleh. Sekarang dibuka bukunya. Coba sambil dibuka bukunya tentang iman kepada hari akhir. Coba, yuk. Ya, silakan. Sudah bisa dilihat? Oke, sudah ketemu ya halamannya? Di halaman 28, silakan bisa dibuka. Nah, anak-anak sekalian, di dalam buku itu juga di situ terlihat ada gambar. Coba kalian amati, ya, kalian amati. Gambarnya agak berbeda dengan yang saya tampilkan di depan. Iya. Ya, gitu ya. Tapi ada yang sama enggak? Ada. Coba, Mbak, gambar apa yang pertama kamu lihat di sini? Ini adalah gambar orang meninggal. Ya, orang meninggal kira-kira hidup lagi? Enggak. Tapi nanti hidupnya setelah masuk alam barzakh, kemudian setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Namanya hari kebangkitan. Nah, kemudian gambar yang kedua, gambar apa, Mas? Gunung meletus. Kira-kira kalau ada gunung meletus, apa yang terjadi? Lavanya keluar, kemudian panas, hujan abu, merusak alam, gitu ya. Itu yang terjadi begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang depan sini, gambar apa ini? Banjir. Kalau ada banjir, apa yang terjadi? Coba ceritakan. Sungainya hancur. Oh, rumahnya hancur ya di sini. Baik, rumahnya hancur terus terbawa arus banjir. Baik, ya. Ini juga terjadi sebuah kerusakan di situ. Maka disitulah ini adalah kiamat yang bisa dilihat, sekarang. Namanya
Tapi besok masih ada hari akhir yang memang betul-betul akhir, yang barangkali kita tidak tahu kapan terjadi, yaitu hari kiamat, sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat apa itu? Al-Qari'ah, salah satunya ya. Salah satunya ayat Al-Qur'an yang di situ menceritakan tentang datangnya hari kiamat, bentuknya hari kiamat seperti apa, itu adalah surat Al-Qari'ah ya. Coba Mbak siapa namanya? Zafira. Oke, Mbak Zafira coba dibaca surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dengan suara yang keras. Yang lain mendengarkan menyimak. Kasih aplaus untuk Mbak Zahira ya. Baik, sudah mampu membaca surat Al-Qari'ah dengan sempurna. Nah, sekarang saya mau yang putra nih, suaranya jangan kalah. Mas siapa? Oke, Mas Dafa. Coba bacakan arti dari surat Al-Qari'ah ayat 1 dulu. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Yang kedua lanjut. Allah bertanya, apa hari kiamat itu? Gitu kan? Lanjutnya. Allah mengulangi lagi. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Lanjutnya. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Lanjut. Dan gunung-gunung seperti buku yang dihambur-hamburkan. Lanjut. Quran surat Al-Qari'ah. Baik. Manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Manusia berat atau ringan? Berat. Ada yang ringan karena Pak Baik, berat karena besar. Ini ringan karena kecil. Tapi pada hari kiamat itu berterbangan bagaikan kupu-kupu. Ya, bisa dibayangkan ya? Ya, bisa dibayangkan. Terus kemudian tadi berikutnya apa? Gunung-gunung. Iya, gunung-gunung seperti yang dihamburkan. Gunung segitu besar pada terbang. Kira-kira gimana? Menakutkan nggak? Iya. Menakutkan, seram ya. Kalau tadi hanya dilihat bagaimana banjir, hanya dilihat bagaimana gunung meletus, bagaimana orang meninggal, masih sangat kecil dibandingkan dengan hari kiamat. Nah, yuk kita agak selingan dulu. Kayaknya agak kurang semangat ini. Tepuk anak soleh bisa? Ayo coba, ayo biar lebih semangat. Nanti kita akan lanjutkan dengan sebuah nyanyian. Kita awali dengan tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, kafir, no, setan. Baik ya, baik. Kita kembali bersemangat dan kita melanjut kepada pelajaran yang kita sampaikan tadi, bahwa kita yakin bahwa hari kiamat atau hari akhir itu nanti akan datang. Itu yakin ya? Yakin tak? Al-iman wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari. Jadi kita harus mengimani, kita harus meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh alam semesta dan isinya, ingat, alam semesta dan isinya ini semuanya akan hancur.
kuasa Allah. Tentu setelah Allah menyuruh. Menyuruh siapa? Malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala yang pertama, tet, ya. Kemudian ditiuplah itu, maka hancurlah alam semesta. Nah, gitu ya. Nah, lantas kemudian setelah seluruh alam semesta ini hancur, lebur, tidak ada, manusia semuanya mati. Tidak tahu kamu sampai hari kiamat atau tidak, atau kiamat sendiri. Ya. Pak Pres juga tidak tahu, Pak Pres sampai hari kiamat atau tidak. Bisa jadi kiamat dulu sebelum hari kiamat. Kenapa? Ya itu tadi meninggal. Nah, bisa jadi ya, karena nanti ada ciri-ciri khusus kapan hari kiamat itu akan datang. Nah di situ ketika hari kiamat datang semua itu akan hancur lebur. Ya. Oke, kita sekarang nyanyikan dulu tentang rukun iman tadi ya. Oke, ya kita bersama-sama ikut bersuara ya biar semangat. Nanti kemudian akan saya jelaskan bagaimana iman kepada hari akhir. Baik, yuk. Main dulu. Saatnya jam keempat dimulai. Siap, nyanyi boleh geleng-geleng kepala, boleh tepuk-tepuk. Oke. Gimana? Oh siap, nggak apa-apa ya, hati-hati ya. Jadi rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada Allah. Ya. Tepuk tangan semuanya. Ya, baik. Sekarang kita simak apa sih sebetulnya iman kepada hari akhir. Kita simak video dulu ya. Disimak, didengarkan, diperhatikan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam dunia atau kehidupan beserta isinya akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati tanpa terkecuali. Makhluk hidup mati tanpa. Bagaimana cara kita beriman kepada hari kiamat? Cara kita beriman kepada hari kiamat yaitu kita meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan padanya tentang kejadiannya, dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya dari alam barzakh atau kubur dan mengumpulkannya di padang mahsyar, dan Allah akan menimbang serta menghitung semua amal manusia sewaktu di dunia, dan amal-amal mereka akan dibalas dengan seadil-adilnya. Sebagian dari mereka ada yang masuk ke dalam surga
dengan anugerahnya atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian yang lain ada yang masuk ke dalam neraka dengan keadilannya. Dan kita meyakini adanya pertanyaan malaikat, munkar dan nakir, nikmat dan siksa kubur, siratal mustaqim, telaga kausar dan syafaat. Baik ya, itu tadi apa yang sudah kita dengarkan dari video tadi. Ini bisa kita lihat ya. Nah ya, bisa kita lihat berikutnya bahwa sudah cukup ya. Yang ke belakang sudah cukup. Mas siapa namanya? Oke, nah tadi di dalam penjelasan tentang hari kiamat, boleh kalian buka halaman 20 apa ya? Nah ini halaman 31 ya, halaman 31. Kalian bisa lihat di halaman 31 ya. Oke ya. Di situ kita bisa lihat bahwa tadi juga di dalam video juga disebutkan ketika datang hari kiamat, ketika datang hari akhir, semua yang ada di dunia ini beserta isinya dihancur. Siapa yang menghancurkan? Allah, atas kuasa Allah. Setelah hancur semuanya, kemudian mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Namanya apa itu? Hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ts. Ya. Kemudian setelah dibangkitkan, orang dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda. Ada orang yang dibangkitkan rupanya cantik, ganteng, gitu ya. Ada yang hitam kelam seperti angus, gitu. Ya. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tentunya kalau orangnya yang bagus, ini bagus, tentu Allah membangkitkan dalam keadaan yang baik, yang bagus. Tapi sebaliknya, yang amalnya tidak bagus dibangkitkan bagaimana? Keadaannya tidak bagus. Kamu kepengen keadaanmu bagus atau tidak bagus? Ya. Nah kemudian setelah dibangkitkan, orang-orang yang sudah dibangkitkan itu terus dikumpulkan. Namanya Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Dikumpulkan semua. Ya. Kemudian setelah dikumpulkan diapakan? Ditimbang. Amalnya ditimbang. Nah, Mas Atim, ini amal baiknya dengan amal buruknya kira-kira berat mana? Wah, ternyata Mas Atim ini amal baiknya lebih berat. Wah, berarti ini sudah iktikad baik. Mas Atim akan dikirim ke surga. Amin ya. Tapi apakah kita manusia tidak punya kesalahan? Punya. Lah, punya kesalahan, punya dosa harus ditebus. Nah, itu ya. Nah, itu pada Yaumul Mizan. Kemudian itu ditimbang. Setelah ditimbang, maka kemudian akan dibalas oleh Allah. Namanya hari pembalasan. Di buku ada ya. Di buku ada ya. Hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Nah, coba Yaumul Jaza penjelasannya apa di situ? Coba dibaca boleh. Nih, Yaumul Jaza yaitu apa yang dilakukan manusia di dunia akan diberikan balasan oleh Allah. Kira-kira semua orang di dunia bagus semua tidak? Ada yang bagus, ada yang tidak. Ya, maka kemudian diakhiri yang berikutnya adalah Yaumul Akhir atau hari akhir. Nah, setelah ada balasan dari yang baik dan buruk, tentu pilihannya di akhirat hanya dua. Apa itu? Ya, baik dan buruk. Baik mana? Surga. Kalau buruk ke? Nah, tinggal kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang baik atau mau pilih yang buruk? Ya, tapi kunci nomor satu adalah yakin, beriman kepada tadi yang 6 tadi ya. Dan salah satu yang kita pelajari saat ini beriman kepada hari kiamat atau beriman kepada hari akhir. Baik ya, tadi materi sudah kita sampaikan. Maka kemudian kita
Kurang berapa? Kurang 2. Ya, silakan. Yuk, kamu tuliskan nama kamu di situ sama kelasnya, kemudian dikerjakan soal berikut. Ya. Pakai pensil boleh, pakai ballpoint boleh. Ya. Ingat tadi apa yang sudah kita sampaikan. Yuk. Tidak usah lama-lama berpikirnya. Yuk. Yuk, dikerjakan masing-masing. Gimana? Tidak harus apa? Tidak harus urut, tidak apa-apa. Tidak urut, tidak apa-apa. Ya. Aku ingatnya cuma 3 hewan, tidak apa-apa. Kita tadi mengikutinya serius kalau tidak, kan gitu ya. Oke, satu menit lagi. Oke, waktu habis seadanya. Ya, yang paling belakang minta tolong mengumpulkan ke depan. Ya, ya minta tolong yang paling belakang. Mas Pagi sudah? Ya, dari belakang. Ya, coba satu. Baik. Ya. Nah, oke. Dari sini sebetulnya bisa kita simpulkan ya, iman kepada hari akhir itu adalah untuk iman yang ke-5. Tadi sudah nyanyi kan? Yang ke-5. Kemudian peristiwa hari akhir itu berakhirnya semua itu disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat betul, hari akhir juga betul. Ya. Kemudian gambaran hari kiamat salah satunya diceritakan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ada yang lain sebetulnya, misalkan di banyak surat yang menceritakan tentang kiamat ya. Kemudian sebutkan nama lain dari hari kiamat tadi. Ada yang pertama itu kan kita dibangkitkan dulu, yaitu hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Kemudian yang kedua yaumul mahsyar, ya, dikumpulkan. Ketika setelah dikumpulkan terus amalnya ditimbang, namanya yaumul mizan. Setelah ditimbang nanti kemudian diberikan balasan, namanya yaumul jaza. Nah, setelah dibalas oleh Allah maka ada tempat persemayaman terakhir bagi manusia, ya, yaitu apa? Surga atau neraka. Ya, itu yaumul akhir, ya, akhir sudah itu, ya. Itu. Nah, dari anak-anakku sekalian, dari materi itu ada yang belum jelas, ada yang mau tanya. Boleh, tidak apa-apa. Pak, kapan kiamat? Ya enggak. Ya, ada yang mau tanya boleh. Boleh. Pak, itu kok di video ada kayak gini terus itu gambarnya gimana? Itu namanya ilustrasi. Pak, itu kok di YouTube itu ada gambaran surga kayak gini, Pak, emangnya orangnya pernah lihat surga? Ya belum, itu hanya ilustrasi. Gambarannya seperti itu. Oke, Mas Ade. Misalnya nanti kan kemungkinan masuk surga atau neraka itu selamanya surga atau neraka atau gimana? Oke, ya. Selamanya di surga atau neraka atau bagaimana gitu ya? Bagus ya. Orang yang memang sudah dijamin masuk surga salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabat, dan juga Allah juga memberikan jaminan kepada orang-orang tertentu untuk masuk surga. Yang ditanyakan kalau sudah masuk surga terus nanti ke dunia lagi ya enggak gitu kan? Nah, ya. Maka ketika sudah kehidupan akhirat itu, maka kemudian nanti akan abadan. Artinya abadi selama-lamanya. Ya. Maka kita harus berpikir bahwa kita harus mencari yang terbaik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan ahli kitab, mereka berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Mau seperti itu?
sebaliknya orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus sholihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, di situ nanti jaminannya adalah jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lagi, ya, berarti setelah itu abadi di akhirat. Paham ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Atif ya, hebat ya. Ya, ada yang tanya yang lain? Oke, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Maka sekarang ada tugas terakhir buat kalian, yaitu membuat peta konsep. Nah, peta konsep tentang hari kiamat, ya, atau hari akhir. Tadi boleh merangkum dari sini, tapi tadi sudah saya berikan kisi-kisi. Kalian membuat peta konsep untuk belajar, ya, supaya kalau di dalam buku kalian nanti ada catatan untuk belajar apa sih hari kiamat itu. Nah, maka itu disebut dengan pengertian hari kiamat. Nah, nanti ditulis di situ supaya mudah dalam belajar. Paham ya? Sekarang ini sudah berderet 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, kelompok sudah. Sekarang membentuk kelompoknya tidak usah sulit-sulit. Ini yang paling depan menghadap ke belakangnya. Nah, gitu ya. Nah, yang ini juga sama, yang ini menghadap ke belakang. Baik, silakan. Nah, itu ya. Nah, menghadap ke belakang. Yang belakangnya sudah langsung belakang aja ya. Ya, yang itu depan belakang. Sekarang coba kalian buat peta konsep terkait dengan hari kiamat, ya, hari kiamat. Caranya adalah kamu nanti membuat seperti ini, kemudian dijelaskan dengan anak-anak pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah boleh untuk dapat, boleh silakan juga, ya, silakan juga. Kemudian macam hari kiamat ini, hari kiamat dibagi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat subro. Nah, di sini nanti ditambahi tahapan hari kiamat, gitu ya. Yo, boleh pakai pensil, boleh dihiasi. Ya, boleh, tidak apa-apa. Di tengah catatan juga boleh. Buat semua aja, biar semua punya catatan, ya. Yuk, mau dihiasi gambar boleh, ya. Ya. Waktunya sampai jam 10 ya. Yuk, silakan dibuang. Boleh dihiasi, ditulis apa seperti ini ya. Seperti ini, hari kiamat. Ya. Kemudian pengertian dari kiamat, kemudian tahapan dari kiamat itu ini. Tahapan dari kiamat itu adalah, nah, itu hancurnya alam semesta, kemudian ada yang membahas, yang masyarakat, yang bekerja, yang berjasa, tidak harus disobek, nggak apa-apa, di bukunya sendiri nggak apa-apa. Ya, silakan mau digambar yang bagus. Nah, yang sudah disobek di kertas tidak apa-apa. Ya. Gimana? Ada yang kurang jelas? Boleh digaris, boleh pakai lingkaran, terserah. Yang penting menurut kamu bagus. Apa? Oh, nggak harus. Boleh bebas. Ya, kreasinya boleh bebas.
kalau terpaksa ada kelompok yang belum selesai, ini kan besok Pak Wahid nanti melanjut pada hari tertentu nanti kita lanjut. Ya. Oke, ini ada satu kelompok udah selesai nih, ya. Kelompok 2, ya kelompok 2 udah selesai. Ya, coba sekarang yang belum selesai pun dibanding dulu. Ah, yang sudah selesai, coba perwakilan berdua ke depan ya. Ayo, presentasi dulu. Ya. Ya, 2 anak ke depan ayo. Yang lain silakan mendengarkan. Ya, yang lain silakan mendengarkan. Baik. Yuk. Yuk. Silakan dipresentasikan hasilnya. Yang lain mendengar. Yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan. Iya. Hari kiamat artinya hari di mana semua makhluk hidup akan meninggal dunia tanpa terkecuali. Macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ada 2, yaitu sughra dan kubra. Contoh hari kiamat yaitu sughra, bumi, fajar, malam, dan hari kiamat kubra adalah hari nama lain dari akhir yaitu yaumul ma'ad, yaitu hari di mana semua akan meninggal. Yang kedua yaumul mahsyar, yaitu yang ketiga yaumul mizan adalah hari menghitungnya semua amal manusia. Yang keempat adalah kiamat. Terakhir yaumul akhir artinya hari terakhirnya yaitu Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Hasilnya ditunjukkan dulu. Hasilnya ditunjukkan dulu. Ya, ditunjukkan. Sini Pak. Kameranya maju. Ya, hasilnya ditunjukkan. Mendekat sini Pak. Ya. Sini hasilnya ditunjukkan. Sini dulu. Yuk, di sini. Nah, yuk, ditunjukkan hasilnya. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih semuanya. Kita sekarang tutup pelajaran ini dengan menyanyikan bersama lagu rumput emas tadi ya. Boleh kembali ke tempat ya. Ya, silakan kembali ke tempat sambil mempersiapkan. Yuk kembali ke tempatnya, silakan ya.
pelajaran hari ini bahwa salah satu beriman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Dan kita sebagai umat muslim, umat Islam harus mengimani adanya hari kiamat. Nah, dengan kita beriman kepada hari kiamat, maka akan menjadikan tanggung jawab kita akan naik, disiplin kita akan naik, yaitu